wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Baiklah, adapun topik yang akan kami bahas adalah realita pembelajaran online, riset dan pengembangan wirausaha. Perkenalkan, nama saya Ermawati Harahap yang akan bertugas sebagai moderator. Dan anggota kelompok saya adalah Muji Rahayu, Bonatua Tampu Bolon, Ika Nurhasana, dan Haddad Alwi. Rangkaian acara yang akan kita lewati adalah pembukaan, penyampaian dan penyajian, dan sesi tanya jawab. Baiklah, langsung saja kita ke sesi yang pertama, di mana pembukaan. Marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan kepada Bonatua Tampu Bolon dan Muji Rahayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 4 Seminar Pendidikan Vokasional Informatika. Baiklah, sebelum masuk pada judul seminar kami, di sini saya ingin memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muji Rahayu. Tempat tanggal lahir Sikarakara 2, 23 Oktober 1999. Saya alumni dari Mandua Madinah tahun 2018. Baiklah, langsung saja masuk pada judul seminar kami, yaitu di sini kami mengambil judul Kampus Merdeka, Realitas Pembelajaran Online, Riset dan Pengembangan Wirausaha. Sebelum itu kita masuk pada pendahuluan, di mana Kampus Merdeka tidak sekedar metode atau alat sejenisnya. Kampus Merdeka lebih kepada kemandirian atau gaya kekinian, di mana kemandirian tersebut memiliki pemahaman bahwa setiap kampus harus mampu mandiri dengan kemampuan dan kolaborasi yang dilakukan, sehingga akan mampu melahirkan generasi-generasi yang mandiri yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri, dan juga dengan keahlian-keahlian yang dimilikinya. Hal yang unik dari konsep Kampus Merdeka adalah praktek kerja, proyek desa, proyek studi secara mandiri, proyek bersama perusahaan dan instansi lainnya. Kemudian kita masuk pada kajian teoristis, temuan dan diskusi, di mana pada bagian A yaitu realitas pembelajaran online. Nah, belajar online apakah sama dengan belajar merdeka? Ya, ada juga perbedaannya. Bila sama, memang sama-sama belajar. Bila beda, ada juga di sisi belajar online bahagia dari belajar merdeka, tetapi belajar online belum tentu juga merdeka. Bila kita lihat dari realitanya, yaitu orang tua yang basicnya tidak guru akan sulit untuk memahami bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang ada sehingga tidak dipahaminya. Nah, dari situ bertambahlah beban orang tua, ditambah juga lagi dengan pekerjaannya sehari-hari, kemudian harus mengajar anaknya bagaimana mengikuti sistematis sesuai dengan panduan sekolah. Nah, dari situlah kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya setiap orang tua itu berbeda-beda bagaimana cara menyikapinya. Kemudian bagian B yaitu merdeka belajar dan perilaku, di mana merdeka adalah kebebasan jiwa dan raga yang sesuai dengan nilai dan norma. Di mana merdeka juga bisa dimaknai bebas dari belenggu atau penjajahan secara fisik dan batiniah. Walaupun dalam realitas kita masih banyak dijajah dengan kondisi interpersonal kita sendiri, yaitu misalnya kita tidak memerdekakan dalam memanajemenkan waktu karena banyaknya tugas yang harus kita lakukan. Nah, kemudian konsep belajar merdeka dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim bisa menjadi ide yang baik, solusi bagi kita. Makna belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan juga siapa saja.
Kemudian kita masuk pada C, yaitu Kampus Merdeka dan Kebutuhan Internet, di mana pada masa pandemi ini kita dihadapkan dengan beberapa kebijakan pemerintah yang harus social distancing dan juga harus berada di rumah, apalagi termasuk di daerah-daerah yang terkena zona merah. Kemudian Google menjadi faktor utama yang banyak memberi ide solusi dengan berbagai fitur yang dimilikinya. Yang sering digunakan dalam pembelajaran online adalah Google Classroom, Google Form, dan fitur Google lainnya, di mana Google ini adalah mesin raksasa yang sekarang menjaring seluruh daerah atau bahkan negara di dunia dengan keuntungan yang sangat luar biasa, di mana publik juga bisa mengakses Google harus dengan kuota tentunya dengan dana, bukan? Nah, di beberapa daerah terpencil atau ekonomi menengah ke bawah, mereka berkeluh tentang proses pembelajaran online ini. Mereka berpendapat bahwasannya smartphone saja tidak ada, bagaimana mau membeli kuota begitu. Nah, hal ini disikapi dengan baik oleh pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dengan program pemberian bantuan kuota untuk berlangsungnya pendidikan secara online, dan juga mereka berharap bahwasannya bantuan smartphone untuk peserta didik ekonomi bawah dapat diberikan. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bonatua Tampu Wolon. Alamat Gunung Marijo. Tempat tanggal lahir Gunung Marijo tanggal 2 bulan 10 tahun 2000. Lulusan terakhir tahun ajaran 2017-2018. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang keempat tentang Merdeka adalah pengembangan riset. Kampus Merdeka tidak terlepas dari kegiatan riset. Bila kampus adalah manusia, maka riset adalah nyawanya. Tidak bisa disebut kampus bila tidak ada risetnya. Orientasi riset bukan sekedar proyek untuk mendapatkan popularitas dan dana yang besar. Orientasi riset adalah jalan kesadaran atau kebijaksanaan yang bisa ditempuh dari orang yang menjadi aktor riset, bukan menjadi objeknya. Kampus Merdeka adalah sebuah konsep yang berani, di mana Menteri Nadiem Makarim sudah mempraktekkannya, apakah ketika kuliah atau sesudah kuliah, tetapi bisa dibuktikan dari pencapaian prestasi yang luar biasa yang beliau lakukan dengan lahirnya Gojek, yang bisa memberikan pekerjaan kepada orang banyaknya dengan hal yang sederhana yang semua orang memilikinya, yaitu kendaraan dan smartphone. Kampus Merdeka, pengembang wirausaha dan modal pengetahuan. Merasakan dimotivasi yang diberikan oleh semangat oleh kampus untuk bisa hidup mandiri setelah selesai kuliah. Atau yang paling keren, ketika kuliah sudah mandiri, tidak ada lagi menerima kiriman uang dari orang tua, karena sudah memiliki pekerjaan yang bisa menghidupi kehidupan sehari-hari dan sepanjang perjalanan kuliah. Sehingga kuliah memang betul-betul merdeka, merasa nikmat yang begitu luar biasa, dan hal ini jangan sia-siakan dan menjadi komitmen setelah selesai kuliah memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dalam kampus mandiri atau konsep belajar yang disampaikan Menteri Pendidikan, tentunya ada pro dan kontra. Tetapi bagi kami, hal tersebut adalah wajar saja. Tidak ada ide manusia yang tidak dikritik kembali kepada kekuatan ide dan kebermanfaatan ide yang disampaikan. Salah satu ide dari Kampus Merdeka adalah bagaimana mahasiswa, peserta didik, atau dosen memberikan semangat wirausaha bersama, terutama koperasi dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa lebih inovatif lagi, bukan sekedar simpan pinjam.
muatan wirausaha harus masuk ke dalam perkuliahan sehingga bisa memberikan gambaran kepada mahasiswa lebih kreatif dalam mencari pekerjaan dan pemanfaatan pekerjaan setelah lulus kuliah. Harapannya adalah kemandirian bagi mahasiswa memiliki mental, skill, keberanian bahwa wirausaha adalah solusi terbaik. Konsep manajemen peningkatan mutu berbasis pendidikan tinggi diantaranya mensosialisasikan konsep dasar manajemen peningkatan mutu khususnya kepada masyarakat, memperoleh masukan agar konsep manajemen ini dapat diimplementasikan dengan mudah sesuai dengan kondisi di Indonesia yang memiliki keragaman budaya, sosial ekonomi dan kompleksitas geografisnya, menambah wawasan pengetahuan masyarakat dan memotivasi masyarakat untuk terlibat dan peduli dengan pendidikan karena mutu merupakan gambaran dan karakteristik menyeluruh yang menunjukkan kemampuan dan memenuhi kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat, yaitu mulai dari input, proses, output pendidikan yang dihasilkan. Dan bagian F, Kampus Merdeka ataupun Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam segala urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Sekian dari hasil penjelasan saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan hasil kesimpulan dari diskusi kami, yang mana Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar sangat didukung dengan kemajuan atau informasi yang ada. Kampus Merdeka memberikan peluang atau kesempatan besar bagi mahasiswa untuk berkarya, di mana Kampus Merdeka sangat sinkron kolaboratif dengan penerapan kurikulum KKNI yang sudah ditetapkan sebelumnya. Baiklah, demikian dari hasil diskusi kami. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan atau ucapan kami yang salah. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.